Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kita lihat tadi kata Philip kalau ini laporannya numpuk di Polda Metro Jaya bisa jadi skripsi baru sepertinya. Karena sudah banyak laporan yang masuk terkait nama Roy Suryo selain pakar analisis teknologi begitu ya. Sepertinya ada gelar baru nih untuk Pak Roy Suryo ya. Sepertinya sudah banyak laporan yang masuk terkait pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, kemudian yang penghasutan. Yang teranyar, mantan Wakil Menteri Desa ini ikut melaporkan Prof. Paiman Raharjo terkait penyebaran berita bohong. Seperti apa kemudian tanggapan dari Roy Suryo? Iya, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Jahmada Girsang, tim advokasi litigasi. Selamat pagi, Bang Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Jahmada. Selamat pagi juga, Merdeka. Tetap semangat kayaknya, walaupun pukulan bertubi-tubi begitu ya. Jeb-jeb. Meskipun episode masih panjang ya. Panjang kayaknya. Kemudian ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualkum warahmatullahi. Kalau lihat Mas Heri ini menyejukkan ya. Jadi nanti kalau ada yang panas-panasan, ada yang menengahi. Yang panas-panasan emang siapa? Antara siapa? Satu lagi kan? Belum kan? Antara Bang Jahmada apa siapa nih? Ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum Paiman Raharjo. Selamat pagi Bang Farhad yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi Bang Farhad. Ya, saya lagi di saya mau Surabaya. tanya Bang Farhad. Kemarin di Solo. Oke. Selamat pagi. Berarti nggak bisa hadir di studio karena berada di luar kota. Bang Farhad, kita mau tahu nih, apa sebenarnya urgensi yang kemudian membuat Paiman Raharjo akhirnya melaporkan Roy Suryo CS? Ya, bagi saya selaku kuasa hukum dari Bapak Profesor Paiman Raharjo, ya. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Sehingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka. Ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman. Nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir, kalau sudah Bareskrim Mabes Polri menyatakan penyelidikan, surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Ya, tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga gitu. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan, bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu cara-cara seperti itu? Tahu nggak seorang presiden itu punya hak konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam, ya. Kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek. Begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan, ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu.
Begitu Pak Profesor Paiman membuat laporan pidana dan gugatan perdata yang akan kita sidangkan tanggal 29 nanti ini, nah, muncul lagi yang mencetak sudah ditemukanlah katanya yang membakar. Ya itu memang dalam keadaan panik orang-orang ini sudah menyadari gitu dan mulai membuat satu narasi framing bahwa seolah-olah rekayasa hal-hal yang tidak penting ini membuat kriminalisasi terhadap diri mereka. Nah, padahal yang saya katakan awal bahwa ini bukan lagi masalah antara Pak Profesor Paiman Jokowi, tapi masalah mereka dengan hukum. Nah, jadi Bang Farhad. Kesimpulan kami, ini adalah motivasi ekonomi mereka dari situ. Berarti ada yang membiayai. Motivasi ekonomi yang kemudian mendorong Roy Suryo CS untuk terus menekan segala pihak begitu ya Bang Farhad ya. Padahal dalam wajah mereka udah ada kesedihan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang mungkin akan mengganti kerugian perdata atau imaterial dan juga akan menjalani hukuman pidana. Demikian, Bang. Baik. Bang Jamadah langsung tanggapi. Motif ekonomi katanya, Bang. Oke, jadi terima kasih ya. Ya. Kalau mendengar tadi pembicaraan dari rekan Farhad, kalau ini tendensius ke ekonomi, saya katakan selaku kuasa hukum Rismond, Roy dan Tifa, tidak ada sama sekali. Ini murni adalah perjuangan. Kalau saya khususnya di tim kuasa hukum ini memang membidangi bahwa mereka ini sedang menjalankan upaya basic ilmiah mereka sebagai peneliti. Kenapa? Karena diawali dari dulu salah satu kader PSI mengunggah ijazah ini kan. Kemudian berlanjut ke persidangan Bambang Tri. Itu pun akhirnya dia masuk penjara. Nah, sampai dengan itu masalah ini kan seolah-olah terpenggal dong. Nah, lantas Roy, Rismond dan Tifa itu selaku alumni UGM merasa tersentuh hatinya. Ini kok masalah ini kok selesai begitu aja. Nah, mereka punya naluri untuk meneliti itu. Jadi jangan lupa, tidak ada faktor bohir yang selama ini juga tersiar, tidak ada faktor ekonomi, murni karena mereka peneliti dan kebetulan, bukan kebetulan ya, dan mereka adalah alumni UGM. Dan mereka harus meneliti ini gitu loh, demi nama baik UGM, dan mereka juga ahli di bidang ini gitu loh. Mereka adakan penelitian, jadi selama ini ada tergambar ada semacam gap kan gitu kan. Masa ini nggak selesaikan? Jadi mereka merasa bahwa ini lebih baik diselesaikan dengan upaya mereka sendiri. Itulah yang upaya-upaya yang mereka lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi satu saya katakan tidak ada faktor ekonomi ya. Saya tahu persis selaku kuasa hukum mereka, dasar mereka bergerak adalah independen dan benar-benar motivasi diri sendiri, ya biaya diri sendiri. Tidak ada dari kita pun kadang-kadang sulit. Tapi Bang Jamadah, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Bang Farhad juga bahwa sebenarnya sudah ada jalur damai begitu, upaya damai yang ditawarkan. Disuruh minta maaf. Betul, untuk minta maaf seperti itu. Tapi berarti kan kalau memang tidak ada jalur damai, ada bukti-bukti yang kuat ketika menuduh Prof. Paiman terlibat dalam ijazah palsu Pak Jokowi. Satu, sampai sekarang ya, upaya untuk mediasi untuk damai setahu saya tidak ada ya. Tidak ada ya. Saya selaku saya nggak tahu informasi terbaru ya. Tapi setahu saya tidak ada di pengadilan yang di Solo, di Surakarta juga mediasi lewat aja kan. Ya, jadi apalagi Rismond, Roy dan Mbak Tifa ini, setahu saya sampai sekarang, sampai detik ini, saat ini tidak ada upaya untuk itu. Lagi pula kan ini prosesnya baru permulaan, pokoknya di Polda Metro Jaya baru klarifikasi kemarin. Kemudian lanjut lagi saya dengar ada laporan dari rekan Farhad ini atas nama kliennya Profesor Paiman. Begitu, saya kira tidak ada. Kemudian bukti-bukti apa gitu yang baru ini, ya tentu kita persiapkan. Mereka serius banget. Mau diminta apapun ya saya nggak bisa. Tapi terkait dengan Prof. Paiman, Pak Roy Suryo punya bukti? Oh tentu. Jadi gini, untuk Profesor Paiman, ini ceritanya kan agak unik gitu loh. Jadi pertama-tama itu bukan juga Roy yang mencari informasi awal. Ini kan dapat informasi dari orang lain. Hal ini kan selalu begitu. Jadi mereka ada orang-orang tertentu yang memberikan informasi kepada mereka. Baik itu ke Roy, baik itu ke Rismond, baik itu ke Mbak Tifa gitu loh. Kadang-kadang begitu. Bukan mereka sendiri yang menggulir, meneliti. Tidak. Tapi semata-mata dari orang. Ini kita sebut aja Pak Beator kan. Memberikan informasi bahwa begini loh di Pramuka ini ada begini-gini gitu.
Ya lantas Roy menindaklanjuti. Sudah mengecek langsung? Sudah, langsung. Videonya kan ada, langsung ke Persam Pramuka itu sampai di center ke dalam. Udah kebakaran kan, udah bekas kebakaran, masih ada kios-kios juga di sana. Jadi bukan semata-mata inisiatif mereka, tapi dari setiap informasi yang mereka dapatkan, mereka teliti. Baik, Bang Girsang, nanti kita akan dalami lagi. Apakah perang narasi juga di publik ini bisa kemudian dimasukkan dalam pidana, hukum pidana, kita akan bahas saat lagi usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi.